Bu, mantap Bu. Segini. Duduknya yang benar, jangan nah agak formal. Nah terus gitu Bu, turunin bajunya ya. segini Bu ya. Terang nggak tuh? Aman sih, ntar saya tinggal terangin lagi. Oke, aman. Yuk. Assalamualaikum Bang Tommy. Bang, Waalaikumsalam. terkait akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Nike. Ini akan ada drama panjang lagi kah Bang? Karena Humas Humas Pengadilan Tinggi Jakarta bilang ini kita bisa putus dalam waktu sebulan paling cepat karena kasusnya kan viral. Menurut Abang sebagai penasihat hukum gimana menurutnya? Iya, kalau upaya hukum banding baik itu secara sudah disampaikan juga secara memori banding dan lain-lain, tentunya ini menjadi pokok penting bahwa kasus ini harus segera mempunyai kepastian hukum. Artinya bahwa yang namanya banding, baik itu tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi, ini cepat-cepat, apalagi ini kasus viral ya, atau kasus yang dilihat oleh masyarakat orang banyak, dan jujur ini menjadi satu peristiwa atau memorial dari case ini menjadi sorotan penting dan menjadi contoh ya. Ini yang terpenting, dan nanti putusannya pun bisa menjadikan satu substansi ataupun bentuk daripada jurisprudensi ya. Bang, tapi dari Humas PN bilang, Pengadilan Tinggi bilang ini kita bisa putus segera dalam 1 bulan karena sebenarnya juga bisa segera cepat. Tapi dari pandangan Abang sebagai penasihat hukum, ini kan agak lama ya, ada kasasi, ada dan lain-lain, gimana Bang? Iya, kalau kasasi itu kan tergantung bagaimana nanti pihak majelis hakim dalam hal ini memutuskan dari tingkat memori, karena kan memberikan banding daripada kasasinya kan. Nah terus tentunya harus dipelajari juga isi dari memorinya, karena kan juga baik itu yang melakukan kontra memori banding dan melakukan banding, tentunya dua pihak ini nanti kan dilihat segala sesuatu materialnya. Apakah secara bandingnya ini udah cukup? Alat buktinya, material pidananya, saksi-saksi diperkuat dengan peristiwa lainnya. Nah, itu kan digabungkan menjadi satu bagian yang sifatnya substansi yang harus diputuskan oleh hakim secara objektif. Artinya kalau dilihat dari segi apa yang dituduhkan atau disangkakan, apakah sudah layak dengan 4 tahun penjara? Itu yang terpenting. Ataukah begitu dihadirkan atau diberikan satu memori kontra memori banding, ternyata diperiksa oleh majelis hakim, dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa ternyata ini tidak substansial. Nah, lihat korelasinya. Kalau tidak korelasi dan tidak, artinya tidak membentuk satu adanya satu pemaaf atau pengurang, saya rasa ada 2 versi atau 2 keputusan nantinya diperberat atau sama saja. Itu yang bisa menjadi satu poin penting di akhir nanti yang dijadikan satu landasan ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau kita lihat di sini harus apakah banding ini menjadi satu syarat penting yang harus diperjuangkan, saya rasa yang harus diperjuangkan ya kan, kalau memang itu substansial gitu. Kalau memang tidak substansial atau tidak beradanya korelasi atau tidak ada berkaitan atau tidak ada tambahan-tambahan lain yang sifatnya adalah memperkuat daripada fakta kacamata dari majelis hakim, tentu ini menjadi backfire. Takutnya seperti itu. Backfire ini artinya tidak menjadikan satu materi yang bermakna, malah nanti memberatkan. Kan itu. Makanya kita lihat dulu nih materinya. Kalau memang sudah cukup dan memang benar-benar memperkuat itu nanti hasil-hasil untuk dikontra nanti, tentunya itu yang menjadi poin penting. Bang, bicara memberatkan berarti bisa dibilang majelis hakim di PN Satananya bilang kemarin tidak ada unsur TPPU-nya. Iya. Kalau nanti majelis hakim di Pengadilan Tinggi melihat ternyata ada TPPU, bisa dibilang itu yang memberatkan, bisa dibilang Bang. Itu tadi, kalau ternyata terbuka secara ini kan nggak ada yang ditutupin. Kasus ini adalah kasus terbuka
baik materi pidana. Karena kan kita nggak bisa ngecek semua satu persatu, karena ini kita lihat secara global di media sosial bahwa ini terjadi satu peristiwa pidana yang menyebabkan adanya dugaan pasal 76B mengenai Undang-Undang ITE dan juga pasal 45, di mana pasal-pasal itu adalah berkaitan dengan Undang ITE. Tetapi dalam hal ini, kalau kita lihat pasalnya yang ditentukan atau diputuskan oleh Majelis Hakim, ini pasal yang dinamakan pasal 76B, pemerasan di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi kalau dilihat nanti ternyata ada TPPU-nya, 369 berikut juga TPPU, tentunya ini yang menjadi perkaitan nantinya. Kita nggak pernah tahu seperti apa, tapi kan material pidana ini yang memegang kan Majelis Hakim yang dilimpahkan. Tentunya JPU memperkuat. Apa itu poin-poinnya nanti dilihat. Jadi kita lihat di sini adalah bukan kepada bagaimana cara harus membuat seperti apa hukum ini, tapi kita lihat faktual. Jadi sesuailah dengan apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Karena kalau melenceng daripada itu, takutnya hukum itu bisa bertimbang balik gitu. Jadi kayak semacam hukum itu tidak memenuhi satu aturan norma-norma hukum yang ada gitu. Jadi keluar dari jalurnya. Kalau kita ngomong pasal ini ya pasal ini. Buktikan pasal ini, perbuatannya, mens rea-nya, actus reusnya, maka tentukan pasal ini. Tapi kalau tidak, maka pasal-pasal ini jangan dikaitkan dong. Kalau memang nih kita tidak terlibat di pasal 369 sudah. Tapi kalau memang materinya ternyata ada masuk juga di situ, ya dan diperkuat dengan alat buktinya, ya bisa masuk. Tapi tinggal balik lagi. Bagaimana nanti hakim di pengadilan tinggi bisa melihat bahwa kasus ini adalah benar murni adalah pasal yang di klaster 2 klaster tadi. Klaster pertama kan pasal 45, 76B, Undang-Undang ITE, pasal klaster keduanya, dan atau itu tadi, dan ataunya itu pasal 39, ya, dan pasal Undang-Undang ITE. Itu yang terlihat ya, kalau dilihat dari alur dakwaan awal ya, pertama. Terus akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim menjadi 4 tahun, tentunya merujuk kepada 6 tahun menjadi 4 tahun kan, 2/3-nya sudah cocok dari situ, iya. Tapi kalau ternyata benar ada TPU, kondisi yang di 4 tahun bakalan bisa jadi naik kan Bang? Segala sesuatu naik bisa terjadi. Ini semua bisa terjadi. Berdasarkan apa nanti? Dinilai dari pandangan hakim terhadap materi kasusnya. Jadi ini nggak bisa diintervensi memang, tetapi bisa dibuktikan atau bisa dilakukan satu verifikasi dan analisis secara keilmuan. Artinya keilmuan hukum. Kalau kita bicara ilmu hukum pidana tuh harus mempunyai kesesuaian peristiwa yang mempunyai bukti-bukti yang konkret. Nah, kalau itu nggak ada elemen itu, tentunya nggak ada lagi norma hukum. Buat apa ada norma hukum? Kita menjalankan undang-undang kan normanya. Tentunya itu harus ada rules-nya. Kalau enggak, keluar dari jalur itu, maka hukum ini menjadi bias. Karena apa? Kalau dilihat dari ada bukti, ya udah, sampaikan. JPU memperkuat dong. Apa yang menjadi delegasi dia untuk bisa memperkuat sampai 11 tahun? Apa? Tandanya dia punya bukti. Buktikan di memori pada waktu dia banding. Kan gitu. Tema kedua, aku boleh jawab dulu nggak Pak? Oke. Penting. Siap.